dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallamu, semoga selalu senantiasa tercurahkan kehadiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya senantiasa diakui sebagai umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini kula menyampaikan tentang salah satu ayat Quran sing insyaallah panjenengan sedaya sampun hafal. Iki khusus tentang tafsir Yasin, dan ini misalnya dibahas dan satu ayat mantap banget nggih, diurut macam supados ngetos sing kitab niku wonten niku enten 114 kitab. Terus dihapus disimpen teng Zabur, teng Taurat, teng Injil, terakhir teng Al-Qur'an. Setelah di dalam Al-Qur'an, kitab Quran itu ada berapa ayat? 6.666 ayat. Itu berfungsinya macam-macam. Saya lebih jelas kan kita ayat itu. Jadi 1000 ayat untuk ini, 1000 ayat untuk ini. Jadi enggak semua sama. Jadi dipisah-pisah. Nah, ini di Al-Qur'an itu salah satunya ada Qalbul Qur'an, yaitu hatinya Al-Qur'an, yaitu surat Yasin. Ada Umul Kitab. Umul Kitab yaitu suratul Fatihah. Makanya setiap kita kumpul-kumpul Barokatul Fatihah, karena kumpul kitab jelas umum itu ibunya mboe kitab ini. Mboe biasanya apa duwe biasanya. Wong arep mangkat ngaji mbok iki mikir nyambing ngopo iki. Nah, mesti itu mbok sing mikir nggih Bu. Ya ping bisa. Oh, ini bapak-bapak mongko ning kono ini kopi apa ora, tapi ora nyambing ya. Yang nyanyi kan mbok sini. Nah itu makanya ini salah satu ayat kata Allah, wa ayatul lahumul lailun naslahu minhun naharan faidahum mudlimun. Ayat itu Pak. Alah terbiasa ngono ya. Dan cepet kan. Kali golek dhisik angin ora ngoten. Tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lahum kepada Bani Adam, kepada turunannya, kepada kita semua. Keturunan Nabi Adam ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin. Terus sapi turute, ternyata semua berpasang-pasangan. Ada semangat, ada males, ada seneng, ada yo benci misalnya ya. Terus ngono kuwi lah pokoke pas semangat ya semangat kayak wong tenanan. Pas malas nglimpruk wae digugah ya rentangi. Masyaallah. Memang dipasang-pasangin kali Gusti Allah. Nah, maksudnya supaya kita itu jangan sampai begitu-begitu aja. Tahun 2026 udah pertengahan. Udah bulan 7 lewat pertengahan, atau bulan Muharramnya 1448 sudah masuk dekati tahun. Cek bangah ngono-ngono ya, Masya Allah. Sementara kalau kata Imam Ghazali itu, kalau misalkan orang itu kayak gitu-gitu aja, ya usah masih jadi uang. Lah ya mangan, turu, mana, meteng itu begini. Ya betul sih iso. Mangan, turu, mana, ya kuwi, ya, Masya Allah, ya. Itu kelasnya siapa? Kalau kelas kita kan ya hampir memang benar Pak, ya. Ada di dalam bab akal itu. Jadi jiwa kita itu mempunyai akal itu kan 5. Ada akal kasbi, ada akal atoi, ada akal juhadi, ada akal saufi, ada akal ghoribi.
yang paling mirip dengan binatang itu akal ghoribi. Ya, padahal binatang nggak punya akal, tapi mirip banget yang ada di dalam manusia namanya akal ghoribi. Itu tadi makan, tidur, yo mana, yo istirahat, pokoknya kesel, tapi binatang itu ada di dalam diri manusia seperti itu persis banget. Makanya ya kalau misalkan ini manusia kira-kira belok pangannya dia pengen, apa bener belok duit ya bu ya, terus mesti. Wong lanang dua wong ayu yo sampai melintir. Wong ayu lewat, orang hilang poin delok terus wae. Ini orang isin pengen jawel. Iku kudrat manusia. Persis kayak misalnya ini cara di bodoh nih kalau binatangnya ini panganan, buat sopo pengen dipangan poe. Oh ini wong itu poe pengen yo ditumpahin ke binatang. Nah, cuman manusia kan punya aturan yang disebut agama yang ngatur kita itu. Oh ini enggak oleh, ini udah hakmu, ini hakmu. Nah itu, supaya enggak seperti itu, iya sarane. Nah ternyata kita kadang-kadang belum paham mana yang hak dan mana yang batil, yang harus kita lakukan dan harus kita tinggalkan. Sementara semua tata cara ibadah itu mempunyai syarat-syaratnya. Harus, baik wajib ataupun sunnah, itu ada syarat dan ketentuannya untuk ibadah. Nah kita diperintahkan ibadah. Nah di sini ayat ini menyampaikan ayat dulu ala qudratina. Aku tegese menunjukkan kekuasaanku kata Allah kepada manusia keturunan Nabi Adam. Ana nas'al yauma fil laili. Aku nyopot, membuang, melepas hari minal laili fihim dakhalu fi dzulmati wa ma'nahu tadhhabun bin nahar, yaitu maksudnya nyopot malam menjadi siang. Coba dipikir, kita kan nggak pernah mikir yang penting us jam 6 sore ya waktu itu neh petang kan tadi nah jam 6 isu di neh padang terus mikirnya guru aku iran. Coba Masya Allah ini hilangnya malam ini kemana? Terus hilangnya siang kemana? Nah ini di sini dijelaskan. Terus keutamaannya siang sama malam itu lebih utama mana buat kita sebagai hamba yang beriman, yang diperintah ibadah? Nah itu al-yawmu minal laili fahum dakhalu fid dzulmati wa ma'nahu tadhhabu bin nahar. Ternyata malam itu nanti bakal hilang pergi, masuk ke dalam kegelapan, yaitu muncullah siang. Wa najabil laili dalika innal asla hiya dzulmatun wa naharu dakhilun alaiha. Aslinya, asal usulnya yaitu petang, terus muncul siang, dakhalu alaiha, masuklah malam ke dalam siang. Terus faida gharabatis syamsu, ketika surupnya matahari, masuklah malam ke siang ke dalam malam. Terus bergantian seperti itu, masuk keluar masuk keluar masuk. Fa inna qila al-lailu afdalu am nahar. Dalam satu riwayat ditanyakan, terus yang paling utama siang apa malam buat kita? Nah, kita nggak tahu siang apa malam yang paling utama. Kira-kira yang menurut Dewi, sing api sing di Pak Bu. Malam. Nah, kenapa malam? Kan nggak iso golek duit malam. Nggak istirahat ya, nggak istirahat. Ternyata di sini sudah siapin sama ulama. Jawabnya al-lailu afdalu. Malam itu lebih utama. Li'annaha, tapi ada alasannya bukan istirahat. Li'annahu khuliqa minal jannati wan naharu minan nar. Li'annahu warada fil asari anna fil jannati nuran wa zulmatun wa jama'allahu zulmatul jannah. Faqala minha lailu falam tabqa fil jannah zulmatun. Kata dalam jawaban ini, yang paling utama adalah malam. Khuliqa minal jannah, karena Allah dijadikannya malam itu dari surga.
wan nahar minan nar, akan tetapi siang itu dijadikannya dari cahaya neraka. Ya. Tuh, terus wal jam'u mana tadi? Li'annahu, karena satu kelakuan atau masalah itu warada fil asar, ditulis atau sudah ada di dalam asar itu hadis para sahabat yang pernah menceritakan ini. Anna fil jannati, sesungguhnya fil jannati dalam surga nuron, ada cahaya, wadul matut, dan gelap, wajam Allahu zulmatul jannah, akhirnya ada cahaya dan ada kegelapan, dikumpulkan oleh Allah kegelapan surga itu, fakhuliqa, dan Allah menjadikan dari kegelapan surga itu al-lail jadi malam, jadi kegelapan surga dijadikan malam. Jadi kegelapan surga itu, malam itu dari kegelapannya surga. Falam tabqa fil jannah, terus tidak tetap di dalam surga kegelapan itu, nggak ada gelap. Surga itu padam terus, siang malam padam terus. Jadi karena petangnya sudah dijadikan malam tadi. Jadi malam itu dari kegelapan surga diambil terus dijadikan malam. Wajahullahu nur jahannam, terus Allah mengumpulkan cahaya neraka, wa khuliqa minun nahar, dan dijadikan oleh Allah cahaya neraka itu jahanam itu menjadikan siang. Makanya siang makan panas. Apa meneh saiki biyo masyaallah ngadeg setengah jam ning tengah-tengah ono balik-balik gosong wae. Falam yakfi fi jahannam nurun, tidak tetap juga di dalam jahanam itu cahaya atau nuran cahaya. Fakulaha zulmatun fannaharu mahalul maksiat. Ini udah ke hakikatnya. Karena sesungguhnya siang itu adalah gelap. Oh, bingung ya. Tadi caranya panjang. Ini hakikatnya. Karena siang itu adalah tempatnya atau kebiasaannya mahalul maksiat, tempat-tempat atau waktu untuk maksiat bagi orang-orang yang tidak beriman. Walail wal mahalul istighfar, sementara malam itu adalah panggonannya atau tempatnya untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya gunakan bahwa malam itu sejatinya adalah waktu yang paling istimewa untuk kita ibadah kepada Allah. Allah kalau siang dalam Al-Quran dalam ayat lain, wa ja'alna an-nahara ma'asya, aku jadikan siang itu untuk kalian mencari maisah, untuk hidup, mencari bekal, yang kerja, yang ke sawah, yang ke pasar. Tapi malam mah usahakan untuk ibadah kepada Allah. Nah, di sini di hadis Rasulullah yang supaya kita tahu fadilah malam itu apa aja. Idza dhahaba salasa minal laili, sulusani minal laili, ketika pergi sepertiga minal laili dari malam, yang zilul malaikat. Yang zilul malaku, turunlah para malaikat biiznillah, kalau izin Allah, ila sama'i dunya, ke langit dunia, faisbiu, sampai malaikat itu sampai waktu subuh. Wa yaqulu, terus ngomongkan malaikatnya, hal min sahibi hal man sahiba hajata wa hadzal waktu qabulul hajat. Siapa orang yang mempunyai hajat? Apakah kalian mempunyai hajat atau kebutuhan? Inilah waktunya untuk dikabulkan atau diijabahnya hajat-hajat kita. Makanya kalau malam usahakan untuk sholat tahajud sepertiga malam sampai akhir. Ya, sepertiga malam itu jam pinten kita jam 3, jam 4 ya. Lah iki boro-boro jam 3 jam 4 wong subuh wae kawanan terus. Piye terusan? Nunggu sholat subuh yang angel ya. Qabul hajat. Sementara kata Rasulullah, alaikum bi qiyamil lail, perkuatlah oleh kalian semua untuk sholat malam. Fa innahu adatus sholihin, karena sesungguhnya qiyamul lail itu, sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh.
mutaqaddimin yang sudah lalu min qablikum sebelum kalian semua. Jadi orang-orang soleh itu dulu kebiasaannya adalah ibadahnya paling banyak ibadah sholat malam. Usahakan. Dan saya baca di Tabiul Ghafilin itu, kata Rasulullah, disebut bohong atau tidak sungguh-sungguh orang yang mempunyai hajat, kebutuhan, aku pengen A, aku pengen B, aku pengen usahanya lancar, aku pengen rezekinya banyak, tapi nggak mau sholat malam, itu disebut bohong, nggak sungguh-sungguh berarti. Karena orang yang sungguh-sungguh itu ngeten. Misal, ini contoh mawon, contoh. Kita lagi datang ke sini, ada yang menyampaikan sesuatu kepada saya, misalnya ini contoh. Ini dianggapnya kayak kurang serius, tapi begitu orang-orang udah pulang, dia ngatur sendiri. Kalau saya pusing mau diatur-atur, tapi izin cek akeh uang. Ini serius gula nih. Nah itu benar-benar serius berarti tenanan. Nah, empat mata. Oh kok kok gula balik. Sesok ngomong meneh, sesok ngomong meneh. Itu sama dengan kita. Ketika kita sholat bareng-bareng berjamaah, bukan nggak bagus. Misalnya kayak tadi kita sholat sunnah. Tapi yang lebih bagus lagi dianggap tenanan, sungguh-sungguh. Ketika kita matur kali Gusti Allah, pas malam-malam orang lain pada apa ya deh? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada suara apapun, namun suara jam. Suara apa aja, suara sapi, ya kerungu. Ya. Suara ayam kupur yuk kabeh krungu, kayak ayamku nembe batuku kosong olah mereka amu kok kandangi malah ucul krungu kukluru kayak di kono jam 4 kukluru kok kayak ngene Pak Supri kayak ngendong apa nginep palingane cewek di kono ya ngerti kruyuke. Oh iya benar. Nah, segala sesuatu kedengaran sama kita. Nah yang paling kita tanamkan di dalam hati kita dianggap bohong, dianggap nggak sungguh-sungguh sama Rasulullah ketika kita meminta kepada Allah, tapi kok jaluk bareng-bareng. Sing api iku nembe saleh minta kepada Allah, munajat kepada Allah malam hari ke dhewean matur Gusti, kula niki butuh niki. Sesok ya ngomong meneh terus mawon. Dek doa niku mboten saking Arab-Araban Bu, Pak nggih. Mboten usah Arab-Araban doa niku. Gak usah. Engkau di Arab-Araban jenengan yo nggak ngerti artine, malah yo percuma. Opo artine sing diboco kayak wong kang muda. Mendingan doa bahasa kita mawon, ya Allah Gusti kula nyuwun rezeki kang kathah. Jadi Gusti Allah ngopo lho. Nah, mudah-mudahan dijawab terus mawon. Nggih. Gitu terus mawon minta mus. Yang paling pendek pokoknya nggak bahasa dhewe lah. Engko Arab-Arab doane nggih. Kecuali paham artine atau minimal paham tujuannya. Nggih. Oh ini doa untuk meminta rezeki. Allahumma rizqni rizqan halalan thayyiban warzuqni malan katsira wa fulusan katsira. Wa fulus kan nanti palingnya fulus kan. Fulus kan duit ya. Wa fulusan katsira, fulus sing akeh. Hatta yatina kula waqtin teko setiap waktu sarian-sarian buru-buru cepat. Nah, supaya buru banget. Okay. Itu dianggap enggak sungguh-sungguh ketika kita mintanya dalam waktu bukan di malam hari nopo meli icek rame-rame. Nah, yang paling mantap itu sholat dewe, misalnya jenengan ibu sholatnya teng dalam, terus bapak icek ngorok boten ngertos jenengan kok pletek buka pintu, terus metu ning dapur ning kamar mandi, terus langsung wudu, bar wudu terus sholat. Boten enten sing ngertos wong tanggane bojone mawon boten ngertos. Allahu Akbar. Pun salat hajat dianggap tahajud. Salat tasbih dianggap tahajud. Sing penting jenengan sampun tilem kaketan sakelepan dilakukan di malam hari, itu semua salat dianggap atau diberikan pahala tahajud. Bahkan walaupun salat Isya di dalam misalnya bar maghrib capek banget awake kesel langsung blek sak turu tangi-tangi jam 3 kurung sholat Isya langsung wudu sholat Isya terus itu enggak sholat tahajud enggak tapi ku sholat Isya tok itu pun tetap dapat sholat Isya tetap gugur pahala tahajud ya dapat. Nah itu untungnya di situ ya tapi sering-sering buat kebablasan toh bar maghrib turu tangi-tangi malah subuh. Ini subuh jam 6
Akhirnya nggak sholat isya. Malah itu mah. Boleh sholat isya itu ditunda boleh. Bahkan kanjeng Nabi disunahkan sholat isya ditunda. Tapi nunda sholat isya nggak boleh ngobrol. Nah ini makan enggak. Boleh sholat isya jam dulu ngobrol sampai jam 11. Sampai jam 12 barang ngobrol wae. Boleh sisa tahajud sholatnya. Lalu jam 1 nembe turu, ini jam 7 nembe tangi. Sholat isya nih bablas berbor tahajud. Ya, jadi kembali lagi yang paling afdol adalah waktu itu waktu malam hari untuk ibadah. Nah, terus itu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Bahadihil khalasah, dan ini adalah perkara yang sudah disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala wa kafaratun dzunubakum, kafarat untuk dosa-dosa kita semua.